Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Saudaraku yang berbahagia, pertama, makna syahadat la ilaha illallah itu harus kita perhatikan benar-benar. Kita ingat maknanya itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Sudah kita pelajari banyak yang disembah orang, namun tidak benar. Ada yang nyembah batu, ada yang pohon besar, ada yang roh orang mati, ada yang bintang, matahari, bahkan ada yang nyembah sapi umpamanya. Itu tidak benar semuanya, sekalipun mereka menyebutnya sebagai Tuhan. Yang kedua, ibadah itu apa? Menyembah itu bahasa Arabnya ibadah. Nah, ibadah itu adalah segala hal yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi, baik itu berbentuk ucapan, berbentuk perbuatan, itu ibadah. Kita berbuat yang baik, yang diperintah oleh Allah, itu ibadah. Kita mengucapkan yang baik, diperintah oleh Allah, ibadah. Bahkan kita meninggalkan ucapan yang kotor, karena Allah, ibadah. Kita meninggalkan perbuatan yang buruk, maka itu juga ibadah. Jadi, segala yang dicintai oleh Allah, diridhoi, itu ibadah. Yang ketiga, macam-macam ibadah itu banyak sekali. Ya, tadi kita katakan semua kebaikan. Kebaikan menurut ukuran Islam, bukan menurut ukuran kepala manusia, otak manusia masing-masing, tidak. Karena kalau menurut manusia, di sana ada yang mengatakan ini baik, orang sana mengatakan tidak baik, di sana mengatakan baik. Nah, bukan itu ukurannya. Banyak hal-hal yang mungkar tapi dianggap baik oleh orang kafir, kan? Banyak orang yang makan daging babi karena dia menganggap baik, sehat. Tapi kan buruk menurut Islam. Dan memang begitulah. Jadi ukurannya baik atau buruk menurut Allah dan menurut Rasulnya. Contohnya seperti doa. Doa memohon itu ibadah. Karena Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yaitu Allah menyatakan, Tuhanmu berkata, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan memperkenankan doamu itu bagimu. Dan Nabi mengatakan bahwasanya doa itu ibadah, ad-doa wal ibadah. Kemudian takut, rasa takut kepada Allah itu ibadah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Kita mau mencuri, takut karena Allah, bukan karena ketahuan orang. Ya, tapi takut kepada Allah, takut kepada hukum Allah, maka itu ibadah. Kita mau berani sama orang tua, takutnya karena Allah, maka itu adalah ibadah. Kemudian tawakal, pasrah diri, memasrahkan nasib kita pada Allah. Setelah usaha kita pasrah apapun hasilnya. Yang penting saya belajar, apa itu nanti itu berhasil baik atau tidak, itu semuanya di tangan Allah. Usaha wajib. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kamu harus bertawakal jika kamu mukmin. Bertawakal, bertumpu kepada Allah, mengandalkan Allah. Ini adalah ibadah. Kemudian seperti juga salat, ibadah. Wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Dan dirikanlah salat, dan jangan kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Ya, karena memang salat itu merupakan ibadah terbesar setelah syahadat dan menjadi ciri orang mukmin. Seperti yang sudah kita katakan, ya kalau nggak salat ya nggak mukmin namanya, wong tidak salat. Kemudian seperti zikir menyebut-nyebut
Zikir itu banyak ya, zikir dengan hati, dengan lesan kita menyebut la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, kita baca selawat. Itu semuanya zikir dan itu ibadah. Dan justru Allah menyuruh kita supaya banyak berzikir. Itu masuk doa, doa mau keluar rumah, masuk rumah kita hafal, itu ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang mukmin, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Namun ukurannya jangan banyak-banyak saja ya. Harus ikhlas, kemudian banyak. Ikhlas, benar ya tuntunannya, kemudian kita berbanyak. Kemudian juga berbuat baik pada dua orang tua, melayani kedua orang tua, mentaati perintah orang tua selama itu baik ya. Selama itu taat pada Allah dan Rasul, maka itu ibadah. Tapi kalau disuruh maksiat menurut saja, ya bukan ibadah, maksiat namanya. Itu sama halnya ibadah kepada orang tua, ya, maksiat kepada Allah kalau nurut saja dalam hal yang mungkar atau yang maksiat. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan kami telah perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapaknya. Ibu dan bapaknya. Ya, ibu harus didahulukan dalam mempunyai hak lebih banyak dari seorang bapak. Kemudian nomor 4, saudaraku seakidah yang berbahagia. Nah, semua bentuk tadi itu harus ditujukan, diarahkan semata-mata kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lainnya karena memang Allah tidak punya sekutu. Nah, kalau kepada lainnya itu namanya syirik. Ibadah yang mestinya kepada Allah terus kok kita arahkan kepada sesuatu dari makhluknya, itu namanya syirik. Ya. Dan itu bisa membuat itu namanya kafir. Ya, seperti kita berdoa kepada Allah, kok kita berdoa di hadapan patung atau kepada bintang ya, atau kepada kuburan. Nah, itu syirik. Kepada Allah sana tempatnya meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, kepada Allah pula kita minta pertolongan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la bunana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak akan beruntung. Jadi gak boleh kata Allah. Pasti tidak akan beruntung. Termasuk orang kafir. Innahu la yuflihul kafirun. Yang kelima, Allah menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia dengan tujuan tertinggi agar menyembah kepada Allah, mengakui ketuhanan Allah, lalu tunduk untuk membuktikan pengakuannya itu, tunduk melalui cara-cara yang telah disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Alhamdulillah ayat ini insyaallah sudah hafal dan tinggal pengamalannya. Yang keenam, siapa yang menyembah kepada Allah secara hak dengan sebenar-benarnya, maka dia pasti akan mendapatkan kebahagiaan yang agung, kemudian mendapatkan kegembiraan yang nyata, yang besar, dan kehidupan yang baik. Tidak ada orang bisa baik itu tanpa Islam. Yang dicari oleh manusia, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, itu semuanya tidak akan didapat dengan Islam. Perlu dibuktikan. Pertama, wajib diyakini karena Allah menyatakan begitu. Yang kedua, perlu kita buktikan agar kita merasakannya. Dan cukuplah pelajaran-pelajaran dari orang-orang terdahulu. Coba kalau kita lihat orang-orang yang terdahulu, semuanya yang membangkang dihancurkan oleh Allah. Kaum-kaumnya Nabi terdahulu yang memusuhi Nabi dihancurkan oleh Allah. Itu di dunia kelihatan. Ya, seperti itu. Kemudian
pernyataan dari Allah tentang janji tersebut adalah man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang mengamalkan amal soleh, yang disebut amal soleh itu ya amal yang sesuai dengan tuntunan ya. Baik dia itu laki-laki atau perempuan, dan dia itu mukmin, maka Allah akan memberikan kehidupan dengan kehidupan yang baik baginya. Ya, kehidupan yang baik itu mencakup segala kebaikan, ketentraman zahir batin, kedamaian dunia akhirat, yaitu kebahagiaan dari awal hingga akhir. Para saudaraku rahimakumullah, makna syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Tadi syahadat pertama sudah. Makna syahadat yang kedua, pertama artinya adalah kita membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh Rasul, kita mentaati apa saja yang diperintahkan, dan kita menjauhi apa saja yang dilarang, dan kita hendaknya menyembah kepada Allah hanya dengan yang disyariatkan, hanya dengan syariat atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya syahadat Muhammad Rasulullah, yang disingkat dengan mutaba'ah, harus ngikut Rasul sebagai bukti pengakuan dan persaksian. Yang kedua, Nabi kita tadi itu harus jangan kita lupakan, ya, tidak boleh kita lupakan Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi. Nabi Muhammad putranya Abdullah, yang Abdullah itu putranya Abdul Muttalib, orang dari kelompok Bani Hashim, orang dari Quraisy, yang merupakan orang Arab yang paling baik, paling utama nasabnya, sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Yang namanya manusia, manusialah, manusia. Tidak ada bedanya apakah dia itu warna kulitnya hitam atau putih, bahasanya sana bahasa Indonesia, apa itu bahasa asing, bahasa Arab atau bahasa Inggris. Manusia, baik itu dia berada di bulan, di lautan, di udara, atau di daratan. Manusia, pokoknya manusia. Baik yang hidup zaman dulu ataupun yang hidup nanti sampai cucu kita, manusia sampai hari kiamat. Wajib memiliki atau mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti orang-orang kafir. Sebagian orang kafir ingin menyesatkan umat Islam dengan mengatakan apa? Muhammad itu nabinya orang Arab saja. Nah, ini bahaya. Banyak orang Islam gak ngerti begitu. Ketika ditanya, sampean kok pakainya begini? Ya, gak nutup aurat begini, suruh nutup pakaian yang begini. Wah, itu kan apa namanya? Kalau kita katakan ini disuruh Nabi Muhammad, ini pakainya Nabi Muhammad, dia mengatakan, oh itu kan nabinya orang Arab. Orang Arab punya adat, kita punya adat. Ini bahaya, ini bisa kufur, mengingkari Al-Quran. Rasul itu bukan nabinya orang Arab, nabinya manusia, seluruh manusia, sebagai rahmatan lil alamin, untuk merahmati alam semesta ini. Dan karena itu kita mencintai Rasul dengan cara kita sebut banyak namanya, kita yang harus banyak nyebut namanya, baca selawat, supaya kita diakui jadi umatnya yang setia dan mendapatkan pertolongan atau yang disebut syafaat Nabi kita. Dan yang kedua, setiap saat nama Nabi disebut kita harus mengucapkan salawat. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli alaihi wasallim, atau sejenisnya, alaihi salam atau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tidak kita termasuk orang yang jauh dari Nabi, orang yang kikir. Nah, itu. Ikhwan sekalian, Allah menyatakan bahwasanya Nabi itu diutus kepada manusia di dalam Al-Quran. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Surat Al-A'raf ayat 158. Katakan Muhammad, nyatakan kepada manusia, hai manusia semuanya, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu. Nabi sendiri menyatakan begitu. Ilan nasi kafah,
kepada manusia secara utuh, secara semuanya. Pokoknya manusia. Dia teladan kita. Manusia paling sempurna harus kita teladani, dan itu merupakan hasil dari keimanan kita, hasil dari kita membaca syahadat yang 2 itu. Kemudian yang keempat, Nabi kita tadi itu hidup di mana? Di Mekah. Jangan keliru. Banyak orang juga nggak ngerti Nabi di mana. Disangkanya Nabi itu Nabi Muhammad SAW di Banten. Ngawur. Tidak, Nabi kita Muhammad di Arab. Atau ada orang mengatakan juga di India. Bukan. Nabi kita Muhammad SAW di Makkah. Di sana beliau mengajak kepada tauhid, menyembah kepada Allah semata, dan menepis segala bentuk kesyirikan. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah, ke kota Madinah, Madinatul Rasul. Di sana beliau memerintahkan seluruh hukum-hukum Islam yang lain seperti zakat, puasa, jihad, memerangi orang-orang kafir yang memerangi kita. Terus Rasulullah wafat di sana ketika berumur 63 tahun. Nah, saudaraku rahimakumullah, yang kelima, siapa yang menyalahi perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia berhak mendapatkan azab yang pedih. Waduh, ini harus kita takut ini. Benar. Kita takut kalau menyalahi perintah Allah, begitu pula takut kalau menyalahi perintah Nabi. Karena siapa yang taat pada Nabi sama halnya dengan taat pada Allah. Siapa yang maksiat kepada Nabi, yang menyalahi perintah Nabi, berarti menyalahi perintah Allah. Allah menyatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul itu takut. Takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Bagaimana menyalahi Rasul? Banyak. Contohnya saja, misalkan gara-gara menyalahi Rasul menjadi kalah di dalam perang Uhud. Nabi sudah menyatakan, jangan turun dari gunung wahai para pemanah sebelum ada komando dari saya, apapun yang kamu lihat. Begitu mereka melihat orang kafir sudah kacar-kacir, orang muslim berebut rampasan perang, turun mereka sebagian, tinggal sebagian yang sedikit. Gara-gara itu menyebabkan kekalahan. Tidak taat sama Rasul. Apapun ditunjukkan Rasul, kalau dipastikan, diperintahkan, itu adalah benar. Menyalahinya adalah celaka. Begitu pula kita dalam hal ibadah harus hati-hati, harus takut, jangan sampai melangkahi garis Rasul. Contohnya, Imam Bukhari meriwayatkan ada 3 orang datang kepada istri-istri Nabi bertanya, bagaimana ibadahnya Rasulullah? Lalu diceritakan, Rasul itu ibadahnya begini. Setelah dapat informasi, 3 orang tadi itu punya kesimpulan, kalau begitu sedikit ibadahnya Nabi. Maklum, Nabi kan sudah diampuni dosanya oleh Allah, semua yang lalu maupun yang belum terlaksana. Kita siapa? Maka mereka berjanji satu persatu. Yang satu mengatakan, amma ana fa inni usolli al-laila abada. Kalau saya akan salat malam terus, nggak pernah tidur. Supaya bisa menjadi orang takwa, maksudnya takwa kepada Allah. Karena kedudukannya Nabi kan tinggi, ya ibadahnya asal-asalan nggak apa-apa gitu menurut mereka. Sedikit Nabi nggak apa-apa, kita harus banyak. Lalu yang kedua, amma ana kalau saya fa asumud dahra wala uftir. Saya akan puasa selama-lamanya, puasa sunnah. Saya tidak akan pernah buka. Yang ketiga, saya akan meninggalkan wanita. Tidak akan nikah sedikit pun. Untuk ibadah saja hidup saya. Begitu ketahuan Rasulullah, maka dimarahi sama Rasulullah SAW. Kalian yang berkata begini. Maka ingat, kata Rasul. Ya, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak senang kepada sunnahku, ya berarti bukan termasuk golonganku. Aku ini, kata Rasul, aku ini orang yang paling ngerti tentang Allah. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah. Yang gitu loh. Jadi kita harus mencontoh Rasulullah, harus takut menyalahi perintah Rasul itu. Jangan hanya, kan saya niat baik, kepingin banyak. Iya,
ada ilmunya, belajar dulu. Banyak yang bagaimana. Ya, ikhwani fillah. Yang keenam, siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dan kemenangan yang besar. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi kita nggak akan mendapatkan rahmat sebelum taat pada Allah dan Rasul. Ini wajib kita yakini. Modal dasar kita. Tidak ada rahmat di dalam menyalahi syariat. La rahmata fi mukhalafati syar'. Begitu pula la barakata fi mukhalafati syar'. Tidak ada rahmat di dalam menyalahi aturan syariat. Dan tidak ada berkah di dalam menyalahi syariat. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu taat pada Rasul, pasti kamu dapat petunjuk. Jadi hidayah, kalau kita ingin hidayah, petunjuk yang lurus, ya harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan sekalian, nah sekarang kita beralih kepada pelajaran tauhid untuk tahun kelima. Kita akan mempelajari macam-macam tauhid. Kita mempelajari macam-macam tauhid. Tauhid itu ada 3 macam. Sesuai dengan definisi atau pengertian tauhid. Cakupannya itu ada 3 bidang. Karena tauhid itu maknanya kita mengesahkan Allah Ta'ala. Baik di dalam hal rububiyah maupun di dalam uluhiyah dan di dalam kesempurnaan asma dan sifat. Oh, berarti ada 3 bahasan. Tauhid yang menyangkut tentang rububiyah Allah, yang menyangkut tentang uluhiyah Allah, tentang asma sifat. Semuanya ini dalam satu rangkaian, gak boleh dipisah-pisah. Ya diimani secara utuh. Pertama berarti kita mengenal tauhid rububiyah. Yang berasal dari kata Rob itu. Maknanya kita mengesahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatan Allah. Artinya Allah itu berbuat segala-galanya itu dengan sendirian. Tidak ada yang mengikuti atau tidak ada yang menyertai, tidak ada yang memerintah, tidak ada sekutu, tidak ada temannya. Sendirian. Dalam hal apa? Dalam perintah, dalam pekerjaan seperti apa? Seperti mencipta sendirian, memberi rezeki sendirian, mengatur apa segala ketentuan alam ini sendirian, menghidupkan, mematikan sendirian. Itu maknanya kita meyakini begitu, Allah berbuat segala-galanya sendiri. Nah, seperti itu. Itu namanya tauhid rububiyah. Berarti kita meyakini dari tauhid rububiyah ini tidak ada pencipta kecuali Allah. Allahu khaliqu kulli syai'. Dan tidak ada pemberi rezeki, la razika illallah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada atau dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah yang memberi rezeki kepadanya. Ada sebuah cerita. Ada seseorang melihat seekor burung terbang dari pohon ke pohon. Di mulut burung ini, di paruhnya itu ada sepotong daging yang ia bawa, terus ia bawa ke puncak, ke atas pohon kurma. Lalu orang ini, setelah dari sana burung ini terbang dan tidak membawa daging itu. Orang ini heran, apa yang dilakukan oleh burung itu? Lalu dia naik ke pohon kurma itu. Ternyata dia mendapatinya di sana ada ular. Ular yang besar, yang lemas, nggak bisa apa-apa. Yang buta, yang nggak bisa melihat, atau mungkin tuli yang nggak bisa merasakan. Kemudian yang buta. Kemudian kalau burung itu dilihat ya, disaksikan, ya belum terbang burungnya. Disaksikan kalau ternyata burung itu melakukan suatu gerakan tertentu di mulut ular itu, lalu ular tadi itu membuka mulutnya. Ya,
Biasa ular begitu membuka mulutnya, lalu ditaruh potongan daging itu di mulutnya, lalu dia terbang. Ular pun bisa makan. Subhanallah. Siapa yang bisa mengilhami burung itu untuk berbuat begitu? Tidak lain kecuali Allahul Wahidul Ahad, Rabbul Usur, Tuhannya binatang burung tadi itu. Siapa yang telah memberi rezeki kepada ular tadi itu? Al-Hayyul Qayyum, Rabbul Hayy, Allah yang maha hidup, yang maha menegakkan, yang maha qayyum, yaitu Tuhannya ular tadi itu, pemilik ular tadi itu. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Allah sudah menjamin. Jadi kita tidak boleh takut masalah rezeki, itu di tangan Allah. Kita hanya usaha saja mencari rezeki Allah itu dibagi di mana. Lalu kita tawakal kepada Allah. Karena itu mencari rezeki tadi itu ibadah, tawakal ibadah. Kemudian tauhid rububiyah juga mengajarkan pada kita untuk meyakini la mudabbira illallah. Tidak ada mudabbir yang mengatur alam ini kecuali Allah. Seperti yang sudah kita katakan, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Dia yang mengatur urusan dari langit ke bumi. Dari langit ke bumi. As-Sajdah ayat 5. Ya seperti kemarin, subhanallah, kalau kita perhatikan benar-benar, tumbuhan itu, biji itu kalau tumbuh, kok mengapa akar selalu ke bawah, daun kok selalu ke atas? Subhanallah, al-mudabbir, yang telah mengatur segalanya dengan cermat. Kalau kita benar-benar memperhatikan, ya umpamanya seperti mangga yang tadinya bunga terus menjadi kecil, besar, kecut, lalu yang hijau tadi itu menjadi merah, rasanya menjadi manis. Subhanallah, siapa yang memberi rasa manis seperti ini? Siapa yang merubah seperti ini? Itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam bentuk makhluk, macam-macam rupa makhluk, dan macam-macam rasanya pula. Dari barang-barang halal itu semuanya untuk kita. Subhanallah, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Ikan yang begitu banyak di lautan, siapa yang bisa ngasih makan sehari saja? Ikan di laut, siapa yang mampu memberi makan sehari saja? Tidak ada. Namun ini sepanjang masa Allah yang memberikan makanan. Tadi itu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah sudah ngatur. Karena manusia butuh banyak ikan. Setiap hari dikuras berton-ton ikan itu enggak habis-habis. Subhanallah, Allah mengatur. Yang dibutuhkan manusia dibuat, diciptakan banyak. Sementara kucing yang tidak banyak dibutuhkan manusia tidak dimakan. Dari dulu jumlahnya hanya itu saja. Subhanallah. Subhanallah. Karena itulah ikhwan sekalian, kalau kita mau berpikir, maka tentu akan besar keimanan kita. Makanya dikatakan oleh ulama salaf, termasuk oleh Ibnu Qayyim, miftahul iman at-tafakkuru fi ma da'ahu Allah ila tafakkuru fi. Kuncinya keimanan kita berpikir di dalam hal yang oleh Allah diajak untuk berpikir. Berpikir di dalam hal yang memang diperintah untuk memikirkan. Karena itu Bishr al-Hafi mengatakan, andaikan manusia mau memikirkan keagungan Allah, pasti manusia tidak akan kuasa untuk maksiat kepadanya. Karena itu Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, berpikir sesaat, sejenak lebih baik daripada salat sunnah semalam suntuk. Masya Allah. Ikhwan sekalian, iman kepada rububiyah juga mengajarkan kepada kita untuk meyakini wala muhyi wala mumit illallah. Tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Hanya Allah, dialah yang menciptakan, yang menghidupkan dan mematikan, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Ikhwan sekalian, lalu bagaimana kalau ada raja yang lalim yang katanya bisa matikan dan membunuh itu dan menghidupkan? Tidak bisa. Manusia itu nggak bisa menciptakan hidup atau mati. Hanya manusia itu bisa menyebabkan mati atau hidup. Hanya menyebabkan saja. Kalau menentukannya Allah, yang menciptakan mati hidupnya Allah. Nah, tauhid rububiyah yang kita pelajari tadi, meyakini Allah berbuat segala ini itu sendirian ya. Itu orang kafir juga mengakui. Orang kafir zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Kalau kamu tanya
Ya. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan pada mereka siapa yang menciptakan langit bumi, milik siapa ini semuanya, siapa yang ngatur semuanya, mereka pasti akan menjawab Allah. Mereka meyakini. Tapi apakah mereka mukmin? Maksudnya tidak. Karena mereka meyakini cuma enggak membuktikan. Buktikan. Kalau kamu yakin Allah segala-galanya, ya kamu harus tunduk kepadanya. Jangan tunduk kepada yang lain. Harus menyembah kepadanya, jangan kepada yang lain. Nah, ternyata mereka enggak mau. Mereka terpaksa memaksakan diri menyembah selain Allah. Makanya ya pengakuan itu percuma. Karena memang tauhid yang tiga enggak boleh dipisahkan. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Nah ini, yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan kita yang diperintahkannya. Bagaimana? Mengesahkan Allah melalui perbuatan-perbuatan kita. Ya kalau yang pertama melalui keyakinan kita. Meyakini Allah berbuat begini-begini sendirian. Kalau ini, tidak. Kita mengesahkan Allah melalui perbuatan-perbuatan kita ini loh. Hanya kita arahkan kepada Allah. Hanya kita tujukan kepada Allah. Hanya tunduk kepada aturan Allah. Nah, ini tauhid uluhiyah. Ikhwan sekalian, seperti doa hanya kepada Allah, nggak boleh kepada yang lain. Wong kita sudah meyakini Allah Maha Kuasa, Maha Pemberi rezeki di tangan Allah. Mengapa minta ke dukun, minta ke kuburan sana, ke gunung sana? Itu kan bertentangan namanya. Minta kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Mengapa harus tawakal kepada yang lain, kepada jimat, kepada hitungan-hitungan hari dan seterusnya? Tidak. Apa yang tidak dijadikan oleh Allah sebagai sebab untuk yang harus kita takuti, ya nggak boleh ditakuti. Kita hanya takut kepada Allah, yang berarti juga kepada aturan-aturan Allah. Seperti kita takut kepada neraka. Neraka itu makhluk. Tapi ini berarti takut kepada Allah karena memang Allah memerintahkan begitu. Memerintahkan agar kita takut dari neraka. Jadi kita tidak menyembah kecuali pada Allah. Tidak berdoa kecuali kepada Allah. Tidak takut kecuali pada Allah. Tidak tawakal kecuali pada Allah. Kita tidak minta tolong kecuali kepada Allah. Kita tidak meminta perlindungan kecuali pada Allah. Ini semuanya tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Jadi ibadah kita ini loh harus diarahkan kepada Tuhan yang satu tadi, kepada Rabb yang satu. Tauhid inilah yang menjadi persengketaan penyebab peperangan antara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau dengan para Rasul dengan para umat-umatnya yang kafir. Ya orang-orang Abu Jahal, Abu Lahab atau orang kafir itu disuruh mengatakan Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, mau. Tapi kalau disuruh la ilaha illallah, suruh baca itu enggak mau. Kalau suruh baca la khaliqa illallah mau. Nah ini perbedaannya. Jadi tauhid ini yang diingkari oleh orang kafir baik dulu maupun sekarang. Allah menceritakan tentang ucapan mereka. Aj'alal alihata ilahu wahida inna hadza la syai'un ujab. Mereka mengatakan begitu, lesannya orang-orang kafir ini. Dan orang kafir itu berkata, mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu hal yang aneh, yang mengherankan. Itu kata orang kafir. Ikhwah sekalian, kemudian yang ketiga tauhid asma dan sifat. Tauhid asma sifat ini yaitu kita harus wajib mengimani apa saja yang ada di Quran dan apa ada yang ada di dalam hadis sahih. Artinya sahih termasuk sahih hasan itu ya, sahih ya, yang diterima yang benar ya. Di hadis-hadis Nabi yang benar. Yang berisikan tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah. Allah memberi sifat dirinya begini, Nabi memberi sifat Allah itu begini. Kita wajib iman menurut hakikatnya secara bahasa itu. Bukan bahasa kiasan, ya ini hakikatnya. Seperti Allah mengatakan Allah Ar-Rahman, Allah punya nama Ar-Rahman, punya sifat mengasihi. Allah punya nama As-Sami, berarti Allah punya sifat mendengar. Allah punya nama Al-Basir, berarti Allah punya sifat melihat. Allah punya punya nama Al-Qawi, berarti Allah punya sifat memiliki kekuatan. Allah punya nama Al-Ghani, Allah punya sifat memiliki kekayaan, maha kaya. Al-Aziz, Allah maha perkasa, maha menang, maha mulia. Al-Hakim, maha bijaksana. Begitu. Ini semuanya wajib kita imani.
Nah, sesuai dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah apapun itu, dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Artinya, kita wajib mengimani Allah Maha mendengar, tapi tidak sama dengan pendengaran apa dan siapapun. Allah punya sifat basir, punya asma basir, yang namanya Allah Maha melihat, tapi penglihatannya tidak sama dengan makhluk apapun dan manapun atau siapapun. Ya, alhamdulillah, itulah pembagian tauhid menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah yang sudah dikenal sejak zaman dahulu. Mungkin orang yang pertama kali yang bisa kita ketahui yang membagi semacam ini seperti Al-Qadhi Abu Yusuf rahimahullah yang wafat tahun 182 Hijriah, 182 Hijriah. Dan ulama seterusnya seperti Imam Ibnu Battah, Al-Hafidh Ibnu Mandah, dan seterusnya rahimahumullah. Ikhwan sekalian, saudara-saudaraku yang berbahagia, sekarang adalah sifatul faizin. Kita mempelajari sifat-sifatnya orang yang bakal beruntung, mendapat keberuntungan. Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Surat singkat dan pendek, namun subhanallah artinya begitu padat. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, andaikan manusia mau merenungkan surat ini, tentu sudah cukup baginya. Cukup bagi apa? Cukup sebagai bekal. Cukup sebagai mau'izah. Cukup untuk memotivasi beramal baik dan meninggalkan segala kejelekan. Wal asr, Allah di sini bersumpah demi masa, demi zaman yang ada siangnya, yang ada malamnya itu. Bahwasanya manusia semuanya itu rugi. Rugi itu macam-macam. Ada yang mutlak rugi dunia akhirat, ada yang rugi sebagian akhiratnya dan seterusnya. Karena itu Allah menyebutkan umum, pokoknya manusia itu semua rugi. Kecuali orang yang punya sifat 4. Alladzina amanu, 1, punya sifat iman. Mereka yang iman, mengimani semua perintah Allah, semua syariat Allah. Ya? Dan mengimani ini tidak bisa tanpa ilmu. Bagaimana bisa mengimani apa yang dia tidak ketahui? Karena itu ilmu di sini juga tidak bisa tanpa belajar. Wajib mendapatkan ilmu ini, ilmu iman. Ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Kemudian kedua, wa amilus sholihat, mengamalkan kebaikan dalam Islam. Sholat, zakat, puasa, jujur, berkata benar, tidak pernah curang, dan seterusnya. Birrul walidain. Ini amal soleh ini mencakup hak Allah, hak manusia, yang wajib atau yang sunnah, itu semuanya masuk ke dalam amal soleh. Yang ketiga, kita saling mewasiatkan tentang kebenaran, yaitu berarti dakwah. Kita berdakwah kepada iman, berdakwah kepada amal soleh, mengajak kepada yang baik. Yang ketiga, kita saling berwasiat untuk sabar. Sabar melaksanakan yang taat, sabar menjauhi yang maksiat, sabar terhadap musibah yang menimpa. Nah, iman dan amal soleh, kesempurnaan pribadi, menyempurnakan pribadi. Kemudian berwasiat dengan kebenaran dan sabar, menyempurnakan orang lain. Kalau bisa melaksanakan keempatnya ini, maka manusia akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah, apa yang menyalahi tauhid sekarang? Yaitu tahun ke-6. Menyalahi tauhid pertama kali adalah yaitu iman kepada tauhid itu menyalahi. Jadi tauhid itu menyalahi tauhid. Karena itu wajib kita kufur pada tauhid. Tauhid itu apa? Semua yang disembah selain Allah, dia ridho. Itu tauhid. Tauhid bisa setan, bisa raja lalim seperti Fir'aun, atau yang lain, hakim yang lalim, ya. Itu adalah tauhid. Kalau dia ridho, ditaati, ditunduki, diibadahi. Kemudian yang ketiga, sifat kufur dengan tauhid bagaimana? Yaitu kita meyakini bahwasanya ibadah kepada selain Allah itu batil, tidak benar. Dan itu adalah kufur, serta memusuhi orang-orang yang melaksanakannya. Yang keempat, syirik. Syirik ini termasuk menyalahi, bertentangan dengan tauhid, yaitu tauhid mengesahkan Allah, kalau syirik menyekutukan Allah, mengarahkan ibadah kepada selain Allah, menyembelih untuk kuburan, berkorban untuk orang mati, atau menyembah takut
kepada keris dan mengharap kekuatan keris, takut dan mengharap, itu adalah syirik, dosa besar, membuat orang kafir kekal di neraka. Kita harus takut, ya. Itu. Nah, sifatnya dosa syirik ini membatalkan semua amal soleh dan juga mengekalkan orang di neraka. Naudzubillah min dzalik. Kita harus takut. Ya, kalau tobat semuanya diampuni oleh Allah selama orang itu masih hidup. Nah, mati membawa dosa ini nggak akan diampuni. Kemudian kufur ini bertentangan dengan tauhid. Baik itu kufur ucapan, perbuatan, membuat orang murtad, ini harus kita jauhi. Kufur ya seperti kita mendustakan ayat Quran, kita membangkang perintah Allah. Seperti kufurnya iblis disuruh sujud nggak mau oleh Allah. Nah, kufur karena menolak, membantah. Kemudian kita meragukan ayat Quran, meragukan ajaran Islam yang baku. Nah, ini adalah bisa kufur, murtad. Berpaling dari ajaran Islam, murtad, membenci syiar-syiar Islam, ajaran Islam. Maksudnya syiar Islam itu yang diakui oleh Islam, yang sahih adalah bisa kafir. Mencemooh Rasul, ayat Rasulullah, sahabat Allah adalah bisa kafir. Kemudian yang menyalahi tauhid juga tentang nifak, yaitu kita menyembunyikan kekufuran. Zahirnya manusia itu seperti muslim, tapi hatinya benci Islam. Hatinya benci Islam, benci orang muslim, cinta kufur, cinta orang kafir. Itu adalah nifak. Itu adalah masya Allah, dia lebih kejam dari kufur, dia tempatnya di relung neraka. Neraka paling dasar. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari segala penyakit yang bertentangan dengan tauhid, penyakit syirik, kufur dan nifak. 3 hal itu. Ikhwan sekalian, kemudian iman kepada hari akhir, iman kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa bumi ini, dunia ini akan berakhir, akan hancur, itu hari kiamat. Kita yakin itu. Lalu isi dari keimanan kita pada hari akhir itu satu, ya, kita berarti mengimani ada hari kebangkitan. Setelah orang dari kubur sekarang ini mati, akan dibangkitkan oleh Allah. Apakah Allah mampu? Mampu. Mengapa tidak mampu? Yang dulu menciptakan dari tidak ada menjadi ada siapa? Allah. Nah, kalau dari tidak ada menjadi ada bisa, apalagi mengadakan yang pernah ada. Lebih mudah bagi Allah. Dan sudah diberikan banyak contohnya ya oleh Allah. Rumputan yang setelah hijau, dia kering seperti nggak pernah tumbuh. Begitu diguyur oleh Allah dengan air hujan, tumbuh seperti dulu. Jenis rumput yang dulu itu yang dulunya mati. Masya Allah. Allah Maha Kuasa. Dan banyak ceritanya. Nabi Isa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Itu mah. Kemudian zaman Nabi Musa Allah menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Allah mampu, telah memberikan contoh di dunia. Ikhwan fillah, kemudian kita iman adanya hasyr, manusia akan dikumpulkan di suatu padang mahsyar. Yusarun nasu yaumil qiyamati hufatan uratan hurlan. Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan telanjang tanpa pakaian, dalam keadaan kaki telanjang tanpa alas kaki, dalam keadaan hurlan, yaitu belum dikhitan. Semuanya dikumpulkan oleh Allah, sama seperti ketika kita lahir. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Seperti kami memulai penciptaan kamu, kami akan mengembalikan kamu seperti dulu. Ini janji kami dan kami pasti melaksanakan. Kata Allah begitu. Nah, ikhwan fillah, kemudian kita yang kedua, iman dengan hisab dan mizan. Nanti amal manusia akan dihitung oleh Allah, dihitung satu, kamu begini. Iya, untuk menetapkan perbuatannya. Lalu setelah itu ditimbang. Entah itu kitab catatannya atau amalnya ditimbang oleh Allah dengan timbangan yang benar-benar timbangan, bukan kiasan. Ditimbang, yang baik di sebelah kanan, yang buruk di sebelah kiri, ya. Timbangan ada 2 daunnya, mana yang lebih berat. Yang berat itu adalah yang baik, maka dia akan mendapatkan hidup yang baik. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang perbuatan baiknya adalah ringan, maka dia ada di dalam neraka. Yang ketiga, kita iman ada surga dan neraka. Surga adalah darun na'im al-mukim, tempat kenikmatan yang langgeng bagi orang yang mukmin, yang muttaqin. Neraka adalah tempat siksa yang selama-lamanya untuk orang yang membangkang kepada Allah atau membangkang kepada Rasulnya. Dan ikhwan sekalian, kita harus takut kepada neraka. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Takutlah pada neraka yang bahan bakarnya ada dari manusia, dari batu-batuan yang disediakan untuk orang kafir.
kalau orang, dan mari kita beramal baik untuk surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba mukmin yang masuk surga, masuk surganya dan bebas dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin.